Hai adik-adik, selamat pagi semua. Wah, kalian sudah siap ya untuk ibadah online? Good. Hari ini Lause ada anak sekolah minggu lu yang nemenin Lause. Kita kenalan yuk. Iya. Kamu kenalin nama kamu ke teman-teman, oke? Oke, Lasa. Hai teman-teman, nama saya Itut. Saya tangannya Ongki. Masih ingat Ongki kan? Aku senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman untuk ibadah bersama-sama. Wah, iya adik-adik. Lihat, itu udah siap ya. Bajunya rapi. Nah, bajunya rapi ya. Pakai topi lagi. Terus bawa, kok bawa tas? Ini isinya apa itu? Alkitab. Wah, emang kamu mau pergi kemana? Masa itu sebenarnya udah kangen mau sekolah minggu. Itu lupa ngasih belum bisa keluar karena masih ada virus COVID-19. Padahal itu semangat banget. Tapi gak apa-apa deh, meskipun online itu bersyukur kepada Tuhan karena masih bisa beribadah kepada Tuhan. Iya adik-adik. Betul sekali itu. Betul, kita harus bersyukur adik-adik. Berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih pelihara kita semua. Contohnya apa? Apa Lasa? Iya, contohnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan cuaca yang baik, ada papa yang menemani kalian. Betul tidak? Betul kan itu? Iya Lasa. Nah, yuk kita mau memuji Tuhan. Kita katakan selamat pagi Tuhan. Tidak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Agar hari bersinar, bergodong bernyanyi, tangga-tangga cintanya. Ya betul, ya kita katakan selamat pagi Tuhan. Tidak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi itu kita nyanyikan lagu ini bersama teman-teman. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, Burung-burung bernyanyi, tangga-tangga cintanya. matahari bersinar, Gorong-gorong bernyanyi, bertambah cintanya. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk lipat tangan. Ya adik-adik tutup matanya. Ikuti langsung kita berdoa. Itu juga ya. iya Lasa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih pagi ini hari ini kami bisa kami bisa ibadah online. ibadah online. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong pimpin tolong pimpin kami semua kami semua agar kami bisa bisa menyembah Tuhan menyembah Tuhan
dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Apa itu? Itu sebelum COVID-19 suka diajak kakak sekolah minggu. Oh ya? Terus? Iya, terus itu suka loh diajak nyanyi lagu sekolah minggu. Itu selalu diingetin loh dengan lagu itu untuk selalu pergi ke sekolah minggu. Itu senang karena di sekolah minggu kita bisa belajar dengan Tuhan dan melakukan perintahnya. Betul itu. Iya betul adik-adik. Kita harus selalu ingat ya untuk sekolah minggu. Meskipun ada COVID dan kita harus sekolah minggu di rumah, nggak apa-apa. Yang penting kalian harus selalu siap untuk sekolah minggu. Karena kita bisa berbakti, beribadah kepada Tuhan. Tuhan undang kita untuk datang kepada Tuhan. Kita nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu bersama-sama. Ayo semuanya bangkit berdiri. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Teman-teman, kita suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, betul sekali. Masa Apa? itu mau say something sama Lausha. Say something apa? Rahasia dong. Rahasia? Jadi harus bisik-bisik ya? Ya udah bisik-bisik di apa? Wow, itu rahasia sukacita loh. Kamu harus kasih tahu ke teman-teman rahasianya. Gitu ya, Iya, coba kasih tahu. Tangan-tangan di rumah itu punya rahasia loh. Rahasia yang membawa sukacita. Rahasianya itu kalian mau dengar nggak? Aku nggak tahu kalian. Kalau Yesus yang mati di salib itu sudah bangkit dan Dia sekarang tinggal di dalam hati kita. Senang ya teman-teman kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Iya, betul sekali adik-adik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini adalah rahasia sukacita. Kita kasih tahu ke Pupu Kungkung, Mama Papa, teman-teman. Kita kasih tahu Tuhan Yesus membawa sukacita buat kita semua. Aku punya rahasia sukacita. Aku punya rahasia, bukan kangen dengannya. Aku punya rahasia sukacita. Aku punya
lagu ini bersama-sama. Aku punya rahasia sukacita. Aku punya rahasia, rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengarnya? Aku punya rahasia, rahasia sukacita. Aku punya rahasia, maukah kau mendengarnya? Yesus mati di salib, bangkit kembali. Nyata dalam hati ini, ngandri sukacita. Yesus mati di salib, bangkit kembali. Iya adik-adik, Yesus yang sudah bangkit sekarang ada di surga. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia utus Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati orang-orang yang percaya. Sehingga kita bisa tetap bersukacita karena ada Yesus bersama kita semua. Nih, di tengah virus ini kalian cuma bisa di rumah tetap sukacita kan? Itu karena Tuhan yang membuat kita bersukacita. Ayo, teman-teman, kita nyanyikan bersama. Adalah sukacita di hatiku. Iya. Bersama ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekarang adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Sekarang bilangnya adalah susu kakak cici tata di hatiku. Adalah sukacita cita-cita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita cita-cita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. 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 Iya, jangan lupa ya, tetap bersukacita. Masa Apa itu? itu gawa kesenggahan nih, dan itu mau kasih kesenggahan nih, itu gawa. Oh iya ya, itu bawa persembahan ya adik-adik. Gimana caranya? Iya, itu dan adik-adik di rumah persembahannya kasih papa mama titipin. Nanti papa mama bisa transfer ke gereja uangnya, oke? Oke, Tut? Oke. Iya. Adik-adik, oh ya juga Itut, Loso mau tanya. Kamu tahu nggak
kalau Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan maha kuasa? Tahu nggak? Tentu saja, Lasha. Gerakan minggu yang lalu itu juga mendengarkan Lasha cerita loh. Cerita apa? Iya, cerita tentang kuasa yang Yesus lakukan. Ia mengubah air menjadi anggur, membuat roti menjadi banyak, membuat ikan dimakan 5.000 orang. Pintar, apalagi? Iya, dia juga menyembuhkan orang sakit. Wah, itu ternyata mendengarkan. Kalian masih ingat nggak cerita minggu lalu? Iya, betul ya. Di Tuhan Yesus melakukan itu semua karena Tuhan mengasihi dan sayang manusia. Adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan yang Yesus lakukan, kita mau nyanyikan satu lagu. My God is so big, so strong, and so mighty. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephant too. God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Betul sekali. Kita nyanyikan lagu ini. Berdiri adik-adik. My God is so great, so strong, and so mighty. My God is so great, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so great, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, The rivers are His, the sky are His handiwork too. my God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Sekarang kita katakan, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, Sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kalian bersiap-siap ya, duduk dengan tenang. Bye-bye. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Gimana kabarnya? Gak usah berharap adik-adik baik-baik ya. Oke, adik-adik gak usah berharap adik-adik semua bisa tetap semangat, tetap rajin di dalam bersaat teduh, baca Alkitab, dan jangan lupa adik-adik rajin juga untuk berdoa. Ya, pinter. Nah, kita mau memulai. Lausa ingin memberitakan firman Tuhan pada pagi ini. Tapi sebelumnya, adik-adik lipat tangannya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin kami pada pagi ini. Kami boleh mengikuti ibadah online hari ini di sekolah minggu GKBJ. Tuhan, pimpin Lause dan pimpin setiap daripada anak-anak di rumah, agar kami semua bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan boleh menjadi berkat buat hidup kami semua. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik,
Hari ini Lause ingin memberitakan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai ke-26. Nah, firman Tuhan kali ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang sedang berada di satu kota yang bernama Kapernaum. Tuhan Yesus di sana mengajar dan Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Berita kedatangan Tuhan Yesus ini juga didengar oleh orang-orang di kota tersebut. Orang-orang mendengar dan orang-orang sangat semangat. Mereka buru-buru datang menghampiri Tuhan. Bahkan orang-orang yang di luar kota itu, di pinggir-pinggiran kota, mereka juga mendengar dan mereka juga langsung menuju ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Mengapa orang-orang begitu semangat untuk bertemu Tuhan? Mereka mau mendengarkan firman Tuhan. Mereka mau mendengar apa sih ajaran Tuhan Yesus. Mereka mau mendengar Tuhan mau ngomong apa. Siapa di sini adik-adik yang suka juga dengar firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, adik-adik juga sama seperti orang-orang di sana. Mereka rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, berita kedatangan Tuhan Yesus ini juga didengar oleh 4 orang sahabat. Mereka mempunyai seorang teman. Teman ini gak bisa ngapa-ngapain. Mereka tahu orang ini sakit, teman mereka ini sakit. Adik-adik, sakitnya dia harus diam di rumah, dia harus tidur terus, nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan untuk makan saja harus disuapin. Tangannya nggak bisa bergerak, kakinya nggak bisa bergerak. Adik-adik tahu sakit apa? Iya betul, sakit lumpuh. Jadi 4 orang sahabat ini, mereka beriman, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang datang, Tuhan Yesus pasti sanggup untuk menyembuhkan teman mereka ini. Akhirnya dibawalah temannya ini naik tandu, digotong sama mereka berempat. Digotong, sampailah ke tempat di mana Tuhan Yesus mengajar. Sampainya di sana, mereka kaget adik-adik. Kenapa kaget? Karena yang datang di sana banyak sekali. Tuhan Yesus ada di dalam rumah. Di dalam rumah itu penuh. Bahkan orang-orang sampai keluar. Orang-orang ada yang ngintip-ngintip di jendela. Wah, mereka ngintip. Mereka saking nggak bisa masuk di jendela pun mereka ngintip. Penuh sekali. Nah, 4 orang sahabat ini, mereka tidak menyerah. Mereka pantang menyerah. Mereka pikir. Gimana ya caranya ya? Aha! Mereka ketemu jalan. Mereka bawa temannya ini, mereka naik tangga, naik tangga ke atas, ke lantai 2. Mereka dari lantai 2 sampai, walaupun susah, mereka mesti gendong tandu itu, mereka bawa, bopong sampai ke atas. Berat ya adik-adik ya. Mereka sampai ke lantai 2, mereka mulai copotin atap rumahnya. Satu-satu dicopotin, copotin, sampai kelihatan lobang. Pada saat lobangnya sudah cukup, mereka mulai ikat tandu itu dan diturunkan. Perlahan, sampai tandu itu dan temannya yang lumpuh ini sampai di depan kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melihat iman 4 orang sahabat ini, Tuhan Yesus berkata, "Sahabat, saudara-saudara,
dosa kalian sudah diampuni. Oh, kenapa Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka ya? Tuhan Yesus mau kasih tahu ke orang-orang bahwa aku adalah Tuhan dan aku adalah anak Allah yang bisa mengampuni dosa manusia. Tuhan mau nunjukin bahwa Tuhan adalah juru selamat yang mengampuni dosa manusia dan menjadi penebus bagi seluruh umat manusia, termasuk Lause dan kalian semua. Nah, setelah itu, orang yang lumpuh ini diperintahkan Tuhan untuk apa? Bangkitlah, angkatlah kasurmu, dan berjalanlah. Setelah itu, orang yang lumpuh ini pelan-pelan dia mulai bangun, dia mulai berdiri, dan benar bisa jalan. Wah, dia kesenangan sekali. Orang-orang yang melihat semuanya, wah, merasakan sukacita yang besar. Teman-temannya yang di atas juga sampai, wah, Tuhan sudah menyembuhkan teman kita. Wah, sungguh Tuhan Maha Kuasa. Hati mereka pun memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi adik-adik, di sana ada juga sekumpulan ahli Taurat. Mereka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa manusia. Memang Tuhan Yesus siapa? Memang Tuhan Yesus Allah? Nggak bener nih. Adik-adik tahu, ahli Taurat, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah. Jadi mereka menaruh perasaan kesel di dalam hati mereka. Tapi Tuhan tahu bahwa ahli-ahli Taurat itu ngomong sesuatu yang tidak baik. Dan akhirnya Tuhan menegur mereka. Nah, adik-adik, dalam cerita firman Tuhan pada hari ini, pada pagi ini, Lause ingin mengajarkan adik-adik semua bahwa Tuhan Yesus kita adalah Allah. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang mampu untuk mengampuni dosa kita semua. Ya, Tuhan Yesus kita juga adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, mujizat-mujizat yang besar, menyembuhkan orang lumpuh yang minggu-minggu lalu Tuhan sanggup untuk merubah air menjadi anggur. Ya, adik-adik, kalau adik-adik dalam kesulitan, adik-adik dalam ketakutan, hanya minta kepada Tuhan. Percaya, Tuhan sanggup untuk menolong adik-adik. Karena Tuhan Yesus kita adalah Allah. Ya, adik-adik, Lause mau ajak adik-adik juga untuk menghafalkan satu ayat hafalan. Yohanes 11 ayat 27. Buka Alkitabnya ya. Yohanes 11 ayat 27. Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Ya, singkat ya. Aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah. Ya. Adik-adik kalau sudah hafal, nanti bisa bilang ke papanya, "Pa, aku sudah hafal nih." Coba, biar papanya yang nemenin kalian untuk hafalin ini. Ya. Oke, begitu saja firman Tuhan kita pada pagi ini. Sebelum kita sudahi, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar. Tuhan, kami boleh percaya dan kami beriman bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus Allah yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar, menyembuhkan orang sakit.
Tuhan Yesus juga mampu untuk mengampuni setiap daripada kami, mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami boleh percaya, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan kami mendapatkan janji Tuhan untuk beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari esok ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.